kamu menangis karena Kamandanu. Cinta kalian begitu kokoh. Tidak ada yang bisa memisahkan kalian berdua. Entahlah, Wisya. Aku rasa cinta kami tidak sekuat itu. Setiap waktu selalu saja ada rintangan yang menghalangi kami. Kamu tidak boleh berbicara seperti itu, Rati. Aku yakin suatu hari nanti cinta kalian akan bersatu. Dan Kamandanu akan menjadi milikmu. Kenapa, Rati? Kamu sudah tidak yakin pada cinta Kamandanu? Aku sendiri juga tidak tahu, Wisya. Semakin hari, aku semakin merasa kalau Kamandanu akan meninggalkan aku. Jadi benar kata Nagraj, kamu menipu aku selama ini. Siapa yang menipu Sakti? Sudahlah, tidak usah berkeluh. Sekarang, kenapa kamu berpura-pura menjadi Nagapati? Aku terpaksa menyamar sebagai Nagapati untuk mengelabui Respati dan kaki tangannya supaya mereka tidak tahu di mana keberadaannya. Itu berarti mulai saat ini juga Bopo harus mengakuiku sebagai anak Bopo. Tidak. Jadi kamu tidak mau mengakui anakmu sendiri? Bopo jahat! Bopo jahat! Aku ini anak Bopo. Kenapa Bopo tidak mau mengakuiku? Tidak untuk saat ini. Karena saat ini belum tepat untuk mengakui kalian sebagai bagian dari hidupku. Oh, atau jangan-jangan kamu mau lari dari tanggung jawab? Kamu tidak usah takut, Sakti. Aku akan mengakui kamu dan anak dalam kandunganmu sebagai bagian dari hidupku setelah aku menguasai Kurawan. Kami datang kemari dengan persyaratan Mukalayu. Iya, 21 darah manusia ada di cawan ini. Bagus sekali. Sekarang aku akan memberikan kekuatan sesuai dengan apa yang sudah aku janjikan. Sekarang letakkan cawan itu di tanah. Terima kasih, Kala Agung. Hei, ada apa ini? Kalian kenapa? Ampun Kanjeng, desa kami diserang, warga pun banyak terbunuh Kanjeng. Siapa yang menyerang kalian? Biakta Kanjeng. Biakta? Berarti dia masih hidup. Kalian kembalilah dan katakan pada semua warga untuk waspada. Baik Kanjeng. Prajurit, Hamba Kanjeng. siapkan pasukan untuk meningkatkan keamanan di semua wilayah Manguntur. Siap Kanjeng. Ratih, Eyang, Bajang. Ada apa, Bajang? ada berita penting yang harus kalian ketahui. Berita apa, Bajang? Romo, dia sudah kembali. Dia tidak mati. Siapa dia?
hormat hamba, Kanjeng. Komandan. Maaf, Kanjeng. Hamba melihat banyak prajurit di luar. Sebenarnya ada apa? Aku yang memerintahkan mereka untuk berkumpul. Bajang, ada apa ini? Siapa yang kamu bicarakan tadi? Dan mengapa prajurit pada berkumpul? Ada penduduk yang datang. Mereka bilang bahwa desanya diserang. Siapa yang berani menyerang wilayah kita? Byakta, Romo. Dia sudah kembali. Dia bukan cuma menyerang, Romo, tapi membunuh penduduk. Tapi Byakta kan sudah mati. Belum tentu, Ratu. Guru pernah bilang kalau dia curiga Byakta masih hidup. Kalau Byakta masih hidup, artinya Kurawan dalam bahaya. Bagaimana ini, Eyang? Biung dan Romo kan ada di sana. Kita harus segera beritahu mereka. Tenang, Ratu. Tenang. Komandan, pergilah ke Kurawan. Bawa berita ini. Dan suruh Spati untuk tetap waspada. Baik, Kanjeng. Hamba mohon diri. Baik. Bajang, suruh prajurit untuk bersiap dan berjaga di setiap tempat. Aku sudah melakukannya, Romo. Tapi aku akan memastikannya lagi. Sekarang kita harus bagaimana? Tenang, Ratu. Dalam situasi gawat seperti ini, kita harus tetap tenang. Kamu, kenapa kamu masih hidup? Kenapa, Padmini? Kamu kaget melihatku? Dengar, Padmini. Kedatanganku kemari ingin membawakan berita yang lebih mengejutkanmu. Dengar, saat ini suamimu Respati berada dalam tahanan. Tidak, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Baiklah, aku akan mempertemukan kamu dengan dia. Karena saat ini pun aku akan menangkapmu. Benar sekali. Dan setelah kamu ditangkap, maka akulah yang akan menjadi permaisuri di sini. Permaisuri Byakta, calon penguasa baru Kurawan. Tidak, kalian tidak boleh menangkapku. Ayo. Dengar semuanya. Mulai saat ini, akulah pemimpin baru kalian di Kurawan. Dan siapa yang berani berkhianat atau membangkang, aku tidak akan segan-segan menghukum kalian. Mengerti kalian? Mengerti, Kanjeng. Dan aku adalah permaisuri di sini. Kalian juga harus tunduk apa yang aku perintahkan. Mengerti kalian? Mengerti, Kanjeng. Bagus. Jawaban itulah yang aku ingin. Sekarang, kalian boleh bubar dan kerjakan tugas kalian dengan baik. Ayo cepat sana. Baik, Kanjeng. Terima kasih, Sami. Kamu telah membantuku untuk merebut Kurawan. Mengapa kekuatanku tidak bisa membawa terbang sangkar ini? Hentikan usahamu itu, Padmini. Itu sia-sia saja. Sangkar itu bukan sangkar sembarangan. Aku sudah menyiapkannya khusus untukmu. Sambi, lepaskan aku, lepaskan. Tidak, Padmini. Kamu jangan pernah bermimpi untuk bebas. Coba lihat, Pak. Tongkat inilah yang akan menghancurkan telur emasmu. Tidak, kamu tidak akan bisa menghancurkan telurku. Karena telur itu sudah dilindungi oleh Dewata. Kamu tidak akan pernah tahu takdir apa yang akan diterima oleh telur itu.
Sebentar lagi dia akan mati. Dan setelah itu, kamu yang akan menyusul. Jagat Dewa Batara, lindungilah calon bayiku dari orang-orang jahat itu. Sambil, setelah telur ini hancur, maka tidak ada lagi siapapun yang bisa mengalahkan. Iya, dan Kurawan akan menjadi milik kita seutuhnya. Respati, dia akan merasakan bagaimana penderitaan karena putranya akan mati. Bagaimana Sakti? Mampus kamu telur emas! Kamandanu, Kanjeng Padmini, siapa yang melakukan ini? Biakta, dia belum mati. Dia kembali. Aku rasa Sambi sudah memanterai sangkar ini. Pergilah, selamatkan telurku. Dia dibawa ke Gua Biakta. Ikuti aku, Komandan. Kanjeng! Biakta, sekaranglah saatnya untuk menghancurkan telur emas. Kamu benar sekali, Sakti. Hentikan! Kamandanu. Tidak disangka kita bertemu lagi, Kamandanu. Kali ini, aku akan menghancurkan. Kita lihat saja, Kamandanu. Ya! Cepat pergi, Kanjeng Putri. Kamu tidak akan bisa kabur, Padmini.
Winarang! Kurang ajar! Jangan ikut campur kamu! Kamu Winarang! Keluar kamu! Winarang! Kamu Winarang! Keluar kamu! Winarang! Kamu Winarang! Keluar kamu! Biasa! Kamu apakan adikku? Lepaskan dia, atau aku akan... Silakan mendekat. Kamu akan melihat sendiri. Adik kesayanganmu ini mati di tanganku. Tolong lepaskan dia. Aku mohon. Dengan senang hati, aku akan membunuh dia di hadapan kalian. Jangan. Aku mohon jangan. Biakta, apa yang kamu inginkan? Baiklah, kamu ingin tahu? Aku menginginkan Manguntur. Jika itu yang kamu inginkan, kamu harus lebih dulu melangkahi mayatku. Tenang saja, itu akan kulakukan. Tapi belum saatnya. Kamu sudah menguasai Kurawan. Apa itu belum cukup untukmu? Dengar, aku tidak akan puas sebelum menguasai dunia ini. Aku yakin kamu masih punya hati. Aku mohon lepaskan Kamandanu. Begitu caramu memohon padaku. Aku mohon, lepaskanlah Kamandanu. Bebaskanlah dia. Bangun, Ratih. Bangun. Untuk apa kamu memohon pada penjahat ini? Tidak. Aku tidak akan bangun sebelum dia melepaskan Kamandanu. Tenang saja, Ratih. Saat ini aku belum menginginkan kematian berdebah ini. Kali ini kamu kubebaskan. Kamandanu! Dengar, persiapkan diri kalian. Sewaktu-waktu aku akan datang lagi untuk merebut Manguntur. Cepat, bawa dia ke kamarnya. Palastri, panggil tabib. Iya, Kanjeng. Bagaimana tabib? Bagaimana keadaan Kamandanu? Dia harus istirahat total karena luka dalamnya cukup serius. Hamba rasa ada beberapa bagian tulang dadanya yang juga retak. Tapi dia masih bisa pulih kan? Bisa, karena hamba sudah memberikan ramuan yang bisa memulihkan tenaganya dengan cepat. Nanti kalau panasnya timbul, tolong segera ambilkan air dingin untuk bisa mengompresnya. Terima kasih banyak, tabib. Terima kasih kembali. Hamba mohon pamit. Maafkan aku, Kamandanu. Karena tugas dari Manguntur, kamu sampai susah seperti ini. Rati, kamu tenanglah. Kamandanu pasti akan segera pulih. Aku akan ambil air dingin dulu untuk mengompres Dimas. Biarkan aku yang mengambilnya, Arya. Itu sudah tugasku. Tidak.
Biarkan Dwi Pangga yang merawatnya. Kamu tidak perlu turun tangan sendiri. Tidak, Bajang. Kamandanu sampai seperti itu demi aku dan keluargaku. Jadi sudah sepantasnya aku yang menjaganya. Permisi, aku mau mengambil air. Narirati, aku tidak mengizinkan kamu merawat Kamandanu. Biarkan saja Dwi Pangga yang melakukannya. Dimas, segeralah pulih. Apa kamu mendengar ucapanku, Rati? Iya, aku mendengar. Apa? Kamu meminta aku untuk tidak merawat Kamandanu, kan? Maaf, Bajang. Aku tidak bisa. Hanya karena dia melindungi keluargamu dan kamu jadi memperhatikannya. Begitu? Lebih dari itu. Kamu benar-benar tidak memikirkan perasaanku, Rati. Rati, berani sekali kamu meninggalkan aku saat aku sedang bicara. Maaf, Bajang. Kamandanu membutuhkanku. Kenapa harus kamu yang melakukannya? Ada Dwi Pangga kan? Dan ada banyak dayang. Karena aku mencintainya. Kamu benar-benar menyakiti perasaanku, Rati. Mulai sekarang, aku tidak ingin istriku berdekatan dengan laki-laki manapun. Apalagi Kamandanu. Maaf, Bajang. Tapi perintah itu tidak berlaku. Apa maksud kamu? Karena aku bukanlah istri kamu. Yang menikah dengan kamu itu adalah Wisya, bukan aku. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan di antara kita. Berarti selama ini kamu sudah menipuku, Rati? Narirati! Narirati! Kamu penipu, Narirati! Narirati! Kamu penipu! Kamu jahat! Selama ini aku sudah mempertaruhkan segalanya demi cintaku padamu. Tapi teganya mengkhianati cintaku, Rati. Kasihan Bajang. Iya, Wisya. Tidak apa-apa. Ini memang waktunya untuk Bajang mengetahui semuanya. Cepat atau lambat, Bajang pasti akan tahu. Kamu penipu, Rati. Kamu jahat. Kamu jahat. Kanjeng Bajang, buka pintunya. Kita harus bicara. Iya, Bajang. Kamu tidak boleh terus-menerus seperti ini. Kita harus bicarakan masalah ini baik-baik. Aku terpaksa menipu kamu karena keadaannya memaksaku. Omong kosong. Kalian semua adalah penipu. Kalian semua menyakiti aku. Bukalah pintunya dulu, Bajang. Biar aku yang jelaskan semuanya. Aku tidak butuh alasan apapun, Rati. Biarkan aku sendiri. Biarkan saja. Bajang memang butuh waktu untuk menyendiri. Oh, Rati sungguh keterlaluan. Dia sungguh keterlaluan. Bisa-bisanya tanpa rasa malu, dia mengakui perasaannya pada Kamandanu. Kanjeng, Wisya, mau apa kamu? hamba hanya ingin Kanjeng tahu semua kebenarannya. Kalau yang terjadi, memangnya harus terjadi. Kamu bicara apa? Kamu membuat aku bingung saja, Wisya. Sejak awal, Rati tidak pernah menikah denganmu. Yang menikah denganmu adalah hamba. Hamba yang menyamar sebagai Rati. Aku tidak peduli.
Yang aku tahu istriku itu Narirati. Dan kami berdua saling mencintai. Titik. Kanjeng tidak boleh membohongi diri Kanjeng sendiri. Sejak awal Kanjeng sudah tahu kan, kalau Rati tidak pernah mencintai Kanjeng. Yang dicintainya hanyalah Kamandanu. Cukup. Jangan diteruskan lagi. Aku bisa menjadi istrimu yang baik dan setia. Asalkan kamu bersedia membebaskan Rati untuk Kamandanu. Apa kamu sadar dengan semua ucapanmu itu, Wisya? Hamba sadar, Kanjeng. Hamba ingin mengabdikan hidup hamba padamu. Kenapa, Wisya? Kenapa kamu mau melakukan ini? Kamu mau menghancurkan hidupmu bersamaku? Kanjeng Bajang begitu baik. Bersama Kanjeng Bajang, hamba tidak akan mungkin hancur. Kamu berkata manis seperti ini agar aku melepaskan Narirati untuk Kamandanu. Itu maumu? Ini tulus dari dalam hati hamba. Percuma saja, Wisya. Bagiku, istriku hanyalah Narirati. Tidak ada yang lain. Apakah Kanjeng mau terus hidup dengan cinta yang penuh kebohongan? Untuk apa Kanjeng mencintai orang yang tidak pernah mencintai Kanjeng? Kanjeng, Cinta yang hanya bertepuk sebelah tangan sungguh menyakitkan, Wisya. Aku hanya mencintai Narirati dan aku hanya ingin cintanya. bagaimana Wisya? Bajang terlihat sangat terpukul, Rati. Aku sedih melihat seperti ini. Iya, Wisya. Tapi bagaimana? Aku juga sedih. Namun kita tidak punya pilihan lain selain mengungkapkannya. Iya. Kita tidak mungkin menyembunyikan semua ini untuk selamanya. Sudahlah, kalian tidak usah merisaukan dia. Lama-kelamaan, Bajang juga akan terbiasa dengan keadaan ini. Wisya, kamu ini istri sah aku, bukan? Iya, Bajang. Baiklah, kalau begitu. Aku sekarang menginginkan anak darimu. Bagaimana, Sakti? Apa kamu sudah berhasil merebut telur emas itu? Belum. Aku kehilangan jejak. Kurang ajar. Burung itu selalu menggagalkan semua rencanaku. Bagaimana dengan Kamandanu? Aku sudah membawanya ke Mangunto. Aku yakin orang-orang Mangunto akan kaget melihat keadaan Kamandanu dan kedatanganku. Bagus sekali ya, bagus sekali. Itu akan menjadi pukulan keras untuk mereka. Kamu jangan senang dulu, Sakti. Ingat, tujuan utamaku bukan menghancurkan Kurawan atau Mangunto. Tapi aku ingin terlebih dahulu menghancurkan telur emas itu. Aku tahu. Dan aku akan membantumu, sayang. Terima kasih, Sakti. Jangan takut, anakku. Biung akan selalu ada di sini untuk menjagamu. Cepatlah kamu menetas dengan baik, Nak. Biung sudah tidak sabar lagi menantikan kehadiran. Aku tidak mau tahu, Sambi. Kita harus mencari telur emas itu. Kamu itu bicara memang mudah, tapi harus mencari kemana? Itu Biakta dan Dewi Sambi. Mereka pasti sedang mencari telur emas. Aku harus segera menyembunyikannya. Gawat, mereka datang. Tunggu dulu, Sambi. Aku mencium telur emas itu ada di sekitar sini. Iya, aku yakin sekali kalau burung Patmi ini ada di sini. Kalau burung itu ada di tempat ini, aku yakin telur emas itu pasti ada di tempat ini juga. Patmini, aku tahu kamu ada di sini. Keluar, cepat keluar. Patmini, cepat keluar. Patmini. Kurang ajar,
cuma burung gagak. Maafkan aku, sayang. Sudahlah, Sambi. Ayo kita cari tempat lain. Terima kasih, Dewa. Terima kasih. Engkau masih berkenan menyelamatkan calon anakku dari para orang-orang jahat itu. Ratih, kenapa kau tega melakukan ini padaku? Kenapa di saat aku mempercayai cintamu, aku harus dihadapi oleh kenyataan bahwa kau yang menikam cinta tulusku? Kanjeng, hamba ingin bicara. Aku sudah tahu, Wisya. Kau ingin menolak keinginanku, kan? Bolehkah hamba masuk? Masuklah. Kanjeng, maafkan aku, Kanjeng. Semua yang terjadi ini adalah salahku. Dan yang pantas disalahkan adalah aku. Kata maafmu tidak bisa menghapus rasa sakit hatiku, Wisya. Maafkan aku, Kanjeng. Sudah, kalau kau sudah selesai bicara, kamu boleh keluar. Aku tidak akan memintamu apa-apa. Aku tidak akan keluar dari sini. Sebagai istrimu yang sah, aku tidak punya hak apapun untuk menolak semua permintaanmu. Tapi, kamu tahu aku tidak mencintaimu, kan? Dan kamu juga tidak mencintaiku. Aku tahu. Tapi terlepas dari semua itu, kita berdua terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Ya, baiklah. Semua sudah selesai, kan? Iya, Kanjeng. Tapi, aku masih punya satu permintaan. Apa itu, Wisya? Katakan. Di saat aku mengandung nanti, aku mohon Kanjeng lepaskan Rati dan biarkan dia hidup dengan tenang. Iya, aku akan sanggupi permintaanmu, meskipun hati ini akan sangat berat melakukannya. Terima kasih, Kanjeng. Semua yang ingin aku katakan, sudah aku katakan. Aku mohon diri. Wisya, aku ingin kamu tahu satu hal. Apa itu, Kanjeng? Aku ingin mempunyai anak darimu bukan karena aku mencintaimu. Tapi semua ini karena rasa benciku. Hidupku sudah hancur karena Ratih dan semua permainan kalian. Aku tahu, Kanjeng. Aku pantas menerima semua akibatnya. Maafkan aku, Kamandanu. Karena aku kamu selalu jadi susah. Kamandanu. Kamandanu. Jangan menangis, Rati. Ini semua sudah menjadi tugasku. Jangan pernah kamu salahkan dirimu. Rati, Kanjeng Padmini sudah berhasil membawa pergi telurnya dari tangan Biakta. Jagat Dewa Batara, terima kasih karena engkau sudah menyelamatkan mereka semua. Tapi aku tidak tahu di mana Kanjeng Padmini sekarang. Tidak apa-apa, Kamandanu. Selama telur itu ada bersama Biyu, pasti mereka akan selamat. Kamandanu, kamu jangan terlalu banyak bergerak. Aku tidak apa-apa, Rati. Sebaiknya kamu pergi saja. Jangan sampai Bajang melihatmu di sini. Semuanya sudah berakhir, Kamandanu. Berakhir? Iya. Aku sudah memberitahukan Bajang yang sebenarnya. Semuanya? Lalu bagaimana sikapnya? Apa dia marah padamu?
Iya, tapi dia juga bisa menerima Wisya sebagai istrinya, Wisya. Aku senang sekali, Kamandanu. Selalu saja ada jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Tapi bagaimana dengan Wisya? Apa dia setuju menjadi istri Bajang? Wisya sendiri yang bicara pada Bajang. Dan sepertinya dia mengerti. Aku harus bicara dengannya, Rati. Wisya, tunggu Wisya. Kenapa kamu menghindariku? Tidak, Kamandanu. Itu hanya perasaanmu saja. Aku tidak pernah menghindari siapapun. Kenapa kamu melakukan ini, Wisya? Kenapa kamu menghancurkan hidupmu dengan menjadi istri Bajang? Karena di antara kita harus ada yang hancur. Apa? Rati atau aku yang harus hancur, Kamandanu. Jika aku yang hancur, itu tidak akan jadi masalah untuk siapapun. Tapi jika Rati yang hancur, kamu akan ikut hancur, Kamandanu. Dan apabila kamu hancur, aku akan lebih hancur. Jadi, kamu melakukan semua pengorbanan ini untukku? Tidak, Kamandanu. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Karena aku tidak mau hancur melihatmu hancur. Aku sungguh tidak tahu, Wisya. Apa yang harus aku lakukan? Maafkan aku. Tidak ada yang perlu aku maafkan lagi, Kamandanu. Apa kamu sudah tidak waras? Ada apa, Byung? Kenapa Byung datang dan langsung marah-marah padaku? Masih saja kamu bertanya. Bagaimana bisa kamu menerima Wisya sebagai istrimu? Aku juga sangat kecewa. Seandainya aku mau mendengarkan semua ucapan Byung. Ini semua gara-gara kamu sendiri, Bajang. Coba saja kalau kamu mendengarkan Byung, semua ini tidak akan terjadi. Sudahlah, Byung. Percuma saja Byung marah-marah. Semuanya sudah terjadi. Byung benar-benar kecewa padamu, Bajang. Byung sangat kecewa. Maafkan aku, Byung. Aku sungguh-sungguh menyesal. Bagaimana Byung bisa memaafkan kamu, Bajang? Kamu sudah menyakiti hati Byung berkali-kali. Apa yang harus aku lakukan agar Byung mau memaafkan aku? Baiklah, Bajang. Byung akan memaafkan kamu. Tapi dengan satu syarat. Apa, Byung? Kamu harus memberikan sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Sesuatu yang paling berharga? Maksud Byung? Iya, kamu harus memberikan keris gentala cakra pada Byung. Keris gentala cakra? Iya, cuma itu satu-satunya yang bisa membuat Byung memaafkan kamu. Baiklah, Byung. Aku setuju dengan Byung. Mari, ikut aku, Byung.
Tolong jaga baik-baik keris ini, Byung. Terima kasih banyak, Bajang. Percayalah pada Biung. Biung janji. Biung pasti akan menjaga keris ini dengan sangat baik. Aku sudah tidak berhasrat lagi untuk terus menjadi tumenggung di Manguntur, Byung. Apa maksud kamu, Bajang? Aku akan pergi jauh bersama istriku. Bajang, kamu mau pergi kemana? Entahlah, Byung. Aku segera memiliki anak dari Wisya. Aku ingin istriku segera hamil. Kamu jangan gila, Bajang. Kamu mau mempunyai anak dari perempuan siluman ular itu? Wisya cukup cantik untukku. Aku rasa dia juga bisa menjadi istri yang baik untukku. Tapi bagaimana dengan kadipaten ini, Bajang? Kamu tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Aku sudah tidak mau lagi mengurusi kadipaten ini, Byung. Terserah Byung. Terserah Biung. Maksud kamu, Biung boleh menggantikan posisi kamu sebagai pemimpin di Manguntur ini? Jika Byung mau, silahkan saja. Aku sudah tidak peduli, Byung. Rati, apa kamu tahu kenapa tiba-tiba saja Bajang mengumpulkan kita semua di sini? Aku sendiri tidak tahu, Kamandanu. Yang pasti ada hal penting yang akan dia sampaikan. Sampai-sampai kita semua dikumpulkan di sini. Perasaanku tidak enak. Ada apa ini? Rakyatku yang aku cintai, aku mengumpulkan kalian semua di sini karena aku mengumumkan perihal penting pada kalian. Mulai saat ini, aku mengundurkan diri menjadi tumenggung di Manguntur ini. Aku tahu keputusan ini terlalu mendadak, tapi kalian semua jangan takut. Aku sudah menunjuk Byungku sebagai penggantiku. Mulai sekarang, aku akan menjadi permaisuri di Istana Manguntur ini. Aku akan menjadi pemimpin kalian yang baru. Tunggu. Aku menolak keputusan ini. Makhluk jahat seperti ini tidak pantas menjadi pemimpin di sini. Kurang ajar. Kalian menentang permaisuri kalian. Untuk Allah, jika kami membiarkan semua ini, itu sama saja dengan membiarkan Manguntur hancur. Kalian memang orang-orang yang tidak tahu diuntung. Prajurit, tangkap mereka. Ari, menyerah. Kamu sudah tidak punya cara lain lagi untuk melawan kami. Tidak semudah itu, Bon. Aku masih memiliki
Zara, Wisya, cepat berikan mustika ular itu. Kita harus menyelamatkan mereka. Tidak, Yunda. Aku tidak bisa memberikan mustika ular itu. Karena itu tandanya aku akan melanggar Bajang. Tapi mereka butuh bantuan kita, Wisya. Ayo, cepat, bawa mereka. Cepat. Lepaskan mereka! Tuhan, aku mau lepaskan mereka! Minggir, ini adalah perintah dari Kanjeng Arimbi. Lepas! Ayo cepat bawa dia. Ayo. Lepaskan mereka, prajurit! Pak Lastri, hentikan. Biarkan semua ini terjadi terlebih dahulu. Lepaskan! Lepaskan mereka, prajurit! Mereka itu junjungan kalian! Aku mau lepaskan mereka! Diam kamu! Lepas, prajurit! Pak Lastri, prajurit, lepaskan dia. Aku berjanji akan membunuhmu jika sampai kamu berani menyakitinya. Lepaskan! Lepaskan mereka! Aku mau lepaskan mereka! Diam kamu! Lepaskan mereka! Kenapa kalian berhenti? Cepat bawa mereka ke tahanan. Ayo! Arimbi, aku mau melakukan apapun asal kamu membebaskan mereka. Palastri, nyawamu tidak akan bisa menggantikan mereka. Kalau begitu, masukkan aku juga ke tahanan. Tidak. Aku punya hukuman dan tugas lain untuk mulai sekarang. Kamu akan bertugas menjadi tukang masak prajurit. Dan ingat baik-baik, jangan coba-coba melakukan hal bodoh dengan menyelamatkan mereka. Karena itu sama saja kematian untukmu, Palastri. Prajurit, Bodi. Ayo ikut. Sudah kau siapkan semuanya? Sudah, Kanjeng. Bagus. Kalau begitu sebentar lagi kita akan pergi tinggalkan tempat ini. Kanjeng. Sebelum aku pergi, bolehkah aku minta satu hal? Apalagi, Wisya? Tolong bebaskan Rati dari penjara. Aku tidak bisa meninggalkannya dalam kondisi seperti ini. Aku tidak bisa melakukannya. Tapi Kanjeng, Wisya, cukup. Kamu tidak perlu mencampuri urusan ini. Kamu hanya perlu melakukan tugasmu. Seperti seorang istri. Itu janjimu padaku, kan? baik Kanjeng. Maafkanlah aku. Tapi sebelum aku pergi, bolehkah aku menemui Rati? Ya, cepatlah. Aku tidak mau menunggumu terlalu lama. Baik Kanjeng, terima kasih. Rati. Wisya, Maafkan aku, Rati. Aku tidak bisa membantumu keluar dari tempat ini. Bajang melarang kamu. Iya, Rati. Bajang melarang untuk ikut campur dalam hal ini. Jadi tolong maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku bisa mengerti. Aku harus menuruti semua perintah Bajang. Karena sekarang aku adalah istrinya Bajang. Seharusnya aku yang minta maaf pada kamu. Kamu begitu banyak melakukan pengorbanan untukku. Apa yang bisa aku perbuat untuk membalas kamu? Tidak apa-apa. Sekarang aku harus menuruti semua perintahnya. Dan Bajang akan membawaku pergi dari sini. Pergilah. Jaga diri kamu baik-baik. Hati-hati. Iya, Rati. Kamu juga.
penampilan baru Biung, sayang. Kamu suka kan? Iya, Biung. Aku suka. Biung cantik sekali. Cocok untuk jadi permaisuri. Tenang saja. Sebentar lagi, Biung akan menikah dengan Romo asli. Dia pasti senang lihat Biung cantik ini. Nagraj, mau apa kamu kesini? Aku butuh bantuanmu, Sambi. Bantuan? Bantuan apa? Heh, ingat ya Nagraj, aku ini bukan budak. Jadi kamu tidak bisa menyuruh aku seenaknya. Kamu harus menuruti permintaanku. Karena akulah yang memberitahumu kalau Nagapati itu adalah Biyakta. Dan karena itu, kamu bisa ada di sini sekarang. Tidak, aku sudah tidak punya urusan lagi dengan kamu. Lebih baik sekarang kamu pergi. Dan kamu tidak bisa menyuruh aku. Kamu pengkhianat, Sambi. Lalu apa bedanya dengan kamu? Kamu juga mengkhianati Nagapati. Memang kamu perempuan iblis. Ya. Ya. Aku akan kembali untuk membalaskan semua ini. Sayang, kamu tidak apa-apa. Ayo bangun. Aku rasa telur ini sekarang sudah aman. Sekarang aku harus pergi menemui Nari Ratih untuk minta tolong merebut lagi Kurawan dari tangan-tangan jahat ini. Kok sekarang Arimbi yang pegang tahta? Bajang mana? Mana Nari Ratih? Dayang! Hormat hamba, Kanjeng Putri. Apa yang telah terjadi di sini? Di mana Nari Ratih? Maaf, Kanjeng Putri. Kanjeng Gusti Bajang sudah menyerahkan kekuasaannya kepada Kanjeng Gusti Arimbi. Dan sekarang Kanjeng Putri Nari Ratih dan yang lainnya berada dalam ruang penjara, Kanjeng. Dia menahan putriku? Betul, Kanjeng. Nari Ratih, putriku. Biung, Biung, aku mohon keluarkanlah kami dari sini. Baik, putriku. Biung tidak mungkin membiarkan kalian tersiksa di sini. Nari Ratih, putriku. Biung, Biung, aku mohon keluarkanlah kami dari sini. Baik, putriku. Biung tidak mungkin membiarkan kalian tersiksa di sini. Terima kasih banyak, Biung. Terima kasih, Padmini. Terima kasih. Arimbi. Kalian pikir kalian bisa dengan mudah keluar dari tahananku?
Kanjeng, jangan sampai kita tertangkap lagi. Cepat kalian kembali masuk, atau aku akan membuat hidup kalian menderita. Arindi, tolong, lepaskan kami. Kami tidak ingin bertempur denganmu. Kalau kalian memang tidak ingin bertempur denganku, kalian harus ikuti semua perintah. Ayo cepat kalian masuk. Kalau begitu, kami akan melawan. Gentala Cakra. Sudah aku bilang pada kalian semua. Sekarang aku adalah permaisuri sah di Istana Manguntur ini. Jadi kalian jangan coba macam-macam padaku. Prajurit, masukkan mereka. Nagraj? Aku sudah mencarimu kemana-mana, Trisha. Ternyata kamu ada di sini. Ada apa kamu mencariku? Aku ingin minta bantuanmu. Bantuan apa? Biakta. Dia sudah menipuku. Jadi aku ingin minta bantuanmu untuk membalaskan dendam padanya. Iya, Nagraj. Aku juga sebenarnya punya dendam padanya. Kalau begitu, kita membalaskan dendam bersama-sama. Tentu saja, Nagraj. Aku senang ada orang yang setuju denganku. Aku juga ingin balas dendam pada semua orang yang sudah menyakitiku. Bagus, bagus. Kalau begitu, kita mulai dari Dewi Sambi. Dewi Sambi? Kenapa harus Dewi Sambi? Dewi Sambi itu urusan kecil. Menurutku yang lebih penting sekarang adalah merebut Mustika dulu dari tangan Wisya. Sebab kalau Mustika sudah berada di tangan kita, siapapun tidak akan ada yang bisa menang melawan kita. Betul juga, Trisha. Aku setuju denganmu. Kalau begitu, kita akan cari Wisya sekarang. Baiklah, Nagraj. Mari kita pergi. Paman jangan sedih terus. Pasti Kansa akan kita temukan. Tapi bagaimana? Kalau di dalam perut kucing itu si Kansa sudah mati. Bagaimana, Laras? Itu belum pasti, Paman. Tapi kucing sialan itu mengatakan kalau Kansa itu sudah mati. Dia bilang sendiri padaku. Lumrat. Bobo kangen. Lumrat. Kita harus membalaskan dendamnya Kansa. Iya, Krishna. Kita harus membalas dendamkan si Kansa. Itu harus. Benar, Paman. Kita harus memakai akal. Kalau hanya kekuatan, belum tentu kita menang. Tapi apa yang harus kita lakukan, Krishna? Memangnya kamu mempunyai rencana apa? Aku tidak tahu, tapi aku yakin pasti ada jalan keluarnya. Sekarang Paman Bajil sabar ya. Lebih baik kita mencari mereka. Aku ikut dengan kamu, Krishna. Sudah, ayo. Bubat, bau apa ini? Siapa yang kentut di mukaku? Bukan aku, Nek. Itu mah lampir sendiri. Berhenti kipasinnya. Baunya ke wajahku semua. Geran dong, berhenti. Kalau tidak dikipasin, baunya ke aku. Berhenti kataku. Nek
Nenek habis makan apa tadi? Kenapa baunya seperti ini? Malampir, jangan salahkan kita. Itu muka malampir sendiri yang menempel bagian bawah tongkat. Makanya langsung kena muka baunya kan? Jangan bikin aku semakin kesal. Sudah, aku mau pergi. Berhenti kipasinnya. Baunya ke wajahku semua. Geran dong, berhenti. Kalau tidak dikipasin, baunya ke aku. Berhenti kataku. Nenek habis makan apa tadi? Kenapa baunya seperti ini? Malampir, jangan salahkan kita. Itu muka malampir sendiri yang menempel bagian bawah tongkat. Makanya langsung kena muka baunya kan? Jangan bikin aku semakin kesal. Sudah, aku mau pergi. Memangnya mau pergi kemana, Nek? Aku ingin makan. Beli makan saja, bau kentutnya sudah seperti ini. Jangan ada yang tertawa. Atau aku bikin kalian bisu. Aku ikut. Hormatku untuk tongkat malampir. Ya, sudah, pergi sana. Sana pergi. Tongkat malampir, lama betul kita sudah tidak pernah ketemu lagi. Tongkat malampir, apa kabar? Sudah, jangan basa-basi. Cepat kumpulkan semua penduduk di sini. Aku ingin bicara. Woi, penduduk kampung, kalian semuanya kumpul. Warga kampung, kumpul, cepat. Dengarkan aku. Sekarang aku lapar. Salah satu dari kalian harus membuatkan ubi bakar untukku. Iya, mau makan ubi. Baik, tongkat. Cepat sana, kamu buatkan ubi bakar buat tongkatnya malampir. Ucatangi, gara-gara kamu Kansa menghilang, kamu harus bertanggung jawab. Enak saja, Paman tidak boleh salahkan aku. Ini salah Paman sendiri. Paman suka sama Biungko. Salah aku apanya? Kenapa ribut ya? Ayo kita lihat. Ada apa ini? Kenapa kalian bikin ribut di wilayahku? Ini kamu. Kansa menghilang gara-gara dia. Bopo, ini aku. Aku tidak mau berteman dengan Krishna. Dengarkan. Tenang saja. Aku yang akan mencari Anda. Asal kamu mau bergabung denganku. Itu tidak mungkin, Nek. Kata Paman Bajil, Kansa sudah dimakan kucing itu. Itu bohong. Dia tidak makan Kansa. Aku tahu itu. Apa? Kansa masih hidup? Ya, tentu saja. Kamu mau jadi pengikutku dan aku carikan Kansa. Ternyata Krishna benar. Tongkat mak lampir sekarang masuk dalam jebakanku. Baik. Aku akan menjadi pengikutmu. Baik. Kalau Paman ingin bergabung dengan mereka, silakan saja. Aku tidak takut. Yunda. Ini sudah saatnya aku pergi dengan Bajang. Wisya, apa kamu sudah yakin dengan keputusanmu? Kalau memang kamu sudah yakin, pergilah Wisya. Yang penting kamu harus berhati-hati. Aku serahkan mustika ini untukmu, Yunda. Mustika ini adalah milikku.
Tapi, apakah aku boleh minta sesuatu darimu? Apa itu, Wisya? Katakanlah. Aku mohon dengan sangat, Yunda jangan pernah menggunakan mustika ini untuk melawan Bajang dan keluarganya. Aku sebenarnya tidak pernah mengharapkan mustika itu. Yang aku inginkan hanyalah melihat adikku bahagia. Tidak, Yunda. Mustika ini adalah milikku. Jadi kami harus menyimpannya. Baiklah. Aku akan menjaga mustika ini sebagai amanah. Terima kasih. Arimbi, kamu sudah menjadi pemimpin Mangunjung dan aku menjadi pemimpin Kurawan. Kita harus bekerja sama untuk mencapai kejayaan. Iya, sekarang kita tidak perlu lagi berebut kekuasaan, Biak. Kita harus bekerja sama untuk menghancurkan musuh-musuh yang akan merongrong kekuasaan kita. Jika perlu, kita gabungkan kekuatan Manguntur dan Kurawan untuk menguasai seluruh kerajaan di tanah Jawa ini. Kita harus bersatu untuk menguasai dunia. Aku setuju denganmu, Biak. Ayo, sekarang mari kita merayakan kemenangan kita. Demi kejayaan, mari kita bersulang. Demi kejayaan. Kalau kita terus membiarkan Arimbi berkuasa, itu akan membawa Manguntur ke jurang kehancuran. Kita harus segera mencari cara untuk bisa keluar dari tempat ini, Kanjeng. Iya, Dimas. Biar bagaimanapun caranya, kita harus segera menghentikan Arimbi. Manggareksa. Bopo. Berita penahanan kalian sudah tersebar kemana-mana. Kenapa bisa seperti ini, Ger? Jangan salahkan mereka. Mereka di sini karena ketapangan dan kelicikan Arimbi. Hamba sangat prihatin dan sedih dengan keadaan Kurawan dan Manguntur, Kanjeng. Iya, Bopo. Seluruh rakyat Kurawan dan Manguntur sedang terancam. Berdebah itu pasti sekarang sedang memimpin dengan semena-mena, Bopo. Bopo akan mencari jalan untuk membebaskan kalian dari sini. Hamba sangat prihatin dan sedih dengan keadaan Kurawan dan Manguntur, Kanjeng. Iya, Bopo. Seluruh rakyat Kurawan dan Manguntur sedang terancam. Berdebah itu pasti sekarang sedang memimpin dengan semena-mena, Bopo. Bopo akan mencari jalan untuk membebaskan kalian dari sini. Rati, aku membawakan makanan untuk kalian semua. Makanlah. Terima kasih banyak, Palastri. Terima kasih, Palastri. Sama-sama, Kanjeng. Pak Lasri, tolonglah lakukan sesuatu untuk membebaskan kami dari sini. Bersabarlah, Rati. Aku juga sedang memikirkan bagaimana agar kalian terbebas dari sini. Palastri, bagaimana keadaan Krishna? Aku belum menemuinya. Tolonglah. Kamu sudah berjanji. Temui dia. Bukannya aku mengingkari janji, tapi keadaannya belum tepat. Aku berjanji, Dwi Pangga. Aku akan mencari dan menjaga Krishna dengan baik. Terima kasih banyak, Palastri. Bajang, aku ini sekarang adalah istrimu. Kamu boleh melakukan apapun padaku. Iya, Wisya.
kita berdua akan melakukannya malam ini. Karena aku ingin segera punya anak darinya. Iya, Bajang. Apapun boleh kamu lakukan padaku. Enak sekali ubi bakar ini. Bajil, kipasi aku agar kentutku tidak kena mukaku. Kentutnya bau sekali. Jangan sembarangan bicara kamu. Maafkan saya, Mak. Kamu sudah lupa peraturannya. Aduh, bisa sekarat aku ada di sini terus. Mendingan aku sama Krishna. Bajil, ayo kipasi aku. Meskipun di sini sangat kacau karena bau busuk ini, aku harus bertahan demi si Dupret. Aduh. Payah kalian. Segitu saja sudah pingsan. Bau banget, kentutnya bau sekali. Aku tadi malah ngira ini aromanya ubi bakar. Ternyata kentutnya setongkat. Krishna, sini nak. Eyang, kenapa Bopo tidak pulang-pulang? Bopo kamu nanti juga akan pulang, Krishna. Memangnya kenapa? Aku sudah kangen sama Bopo, Eyang. Sabar, Krishna. Bopo kamu sedang bertugas, dan setelah tugasnya selesai, dia pasti akan pulang. Iya, Eyang. Bopo kamu dalam tugas besar dan bahaya besar, Krishna. Krishna, Eyang akan buatkan makanan untuk kamu dulu ya. Kamu tunggu di sini. Iya, Eyang. Krishna, tolong Paman. Ada apa, Paman? Krishna, aku butuh udara segar, Krishna. Kenapa Paman bau seperti ini? Ini semua gara-gara tongkat itu. Apalagi yang dia buat? Kacau. Ini semua sudah kacau. Warga desa semua pada pingsan. Pasti ini gara-gara senjata barunya tongkat malampir itu. Apa senjatanya, Paman? Kentut pamungkas. Kentut pamungkas?